Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, apa kabar anak-anakku semua? Sehat semuanya ya, alhamdulillah. Harus tetap sehat, tetap semangat karena kita akan melanjutkan kembali pembelajaran kita di tema 8 subtema 2 di pembelajaran kedua. Apa saja yang akan kita pelajari pada kesempatan kali ini? Pada kesempatan kali ini kita akan kembali mempelajari tentang pola lantai dari gerak tari. Kemudian kita juga akan membahas hubungan antara siklus air dengan musim kemarau. Ya. Dan lagi-lagi kita akan membahas tentang peristiwa penting dari sebuah teks non-fiksi. Yang kali ini kita akan mengidentifikasinya melalui pertanyaan-pertanyaan yang harus tentunya kalian jawab. Oke, baik. Kita awali dengan materi yang pertama. Ini merupakan, boleh dikatakan ini pengulangan materi dari materi-materi sebelumnya yang sudah pernah kalian dapatkan dan sudah pernah Bapak sampaikan juga di pertemuan-pertemuan sebelumnya, di tema-tema sebelumnya, yaitu mengenai pola lantai. Pola lantai ini merupakan garis, ada yang mengatakan garis imajiner atau garis khayal yang membentuk formasi penari saat melakukan gerakan tari, sehingga tarian terlihat menjadi lebih indah dan lebih menarik. Ya, itu adalah pengertian dari pola lantai. Nah, pada prinsipnya, pada dasarnya, pola lantai ini terbagi menjadi dua. Nah, yang pertama yaitu pola lantai lurus. Nah, pada perkembangannya, pola lantai yang lurus ini bisa dikembangkan menjadi beberapa macam pola lantai. Di antaranya pola lantai horizontal, kemudian vertikal, kemudian diagonal, kemudian segitiga. Ini kan tetap lurus juga, lurus untuk sudut diagonal, ataupun zigzag. Zigzag ini perpaduan antara diagonal dengan horizontal. Nah, itu adalah beberapa pengembangan dari pola lantai yang lurus. Nah, beberapa jenis tarian daerah yang memanfaatkan pola lantai ini, ada beberapa jenis tarian yang cukup terkenal, di antaranya tari saman. Ya. Tari saman dari daerah Aceh. Kita tahu mereka duduk berjajar horizontal dan menampilkan gerakan-gerakan tarian. Nah, itu adalah salah satu contoh pola lantai atau tarian daerah yang menggunakan pola lantai lurus. Atau beberapa tarian lain juga ada yang menggunakan pola lantai, pengembangan dari pola lantai lurus ini, seperti tari piring misalkan, kan? Mereka membentuk formasi seperti apa formasinya? Seperti zigzag. Karena ada yang di tengah, ada yang di kanan kiri, depan belakang, seperti itu. Dan masih banyak jenis-jenis tarian lainnya. Silakan nanti kalian perkaya dengan mencari dari berbagai macam literasi yang lain. Kemudian berikutnya yang kedua adalah pola lantai lengkung. Nah, pola lantai lengkung ini bisa juga dikembangkan menjadi beberapa macam pola lantai. Mulai dari lingkaran, seperti tari kecak. Nah, tari kecak ini kan lingkaran, melingkar. Ya. Atau membentuk seperti angka 8. Apa nih yang seperti angka 8 ya, jenis tariannya. Kemudian lengkung depan atau lengkung belakang. Nah, ini membentuk formasi ke depan, melengkung, mungkin 5 penari, lengkung ke depan. Meskipun pada kenyataannya beberapa jenis tarian ini tidak hanya menggunakan satu jenis pola lantai, akan tetapi mengkombinasikan
beberapa jenis pola lantai, baik yang lurus maupun yang lengkung. Karena itu tadi tujuannya kan untuk menyampaikan pesan yang ingin disampaikan dari sebuah tarian, ya, dan juga untuk lebih menarik, ya, menarik untuk tampilan tariannya terlihat lebih menarik lagi, sehingga mengembangkan atau menggunakan beberapa jenis pola lantai. Ada variasi-variasinya, ada formasinya. Itu adalah pola lantai. Kemudian di materi berikutnya kita akan membahas tentang hubungan antara siklus air dengan musim kemarau. Apa hubungannya? Sebagaimana kita ketahui bahwa yang namanya siklus air ini terjadi melalui beberapa tahapan, ya, dari evaporasi, kondensasi, presipitasi. Ada juga tambahannya infiltrasi dan yang lain. Nah, ketika proses siklus air ini berlangsung pada tahapan evaporasi atau penguapan, yang mana kita tahu penguapan terjadi karena adanya panas matahari yang membuat air-air di permukaan bumi ini berubah menjadi gas, menjadi uap air. Nah, ketika intensitas cahaya ini terlalu tinggi, ketika panas ini terlalu tinggi, terlalu menyengat, maka penguapan itu akan semakin cepat. Semakin panas, maka semakin cepat proses penguapan. Nah, ketika tidak diimbangi dengan proses-proses atau tahapan selanjutnya, maka air-air yang ada di permukaan bumi ini menjadi banyak menguap, menjadi banyak berubah menjadi gas tanpa dilanjutkan atau tanpa berlanjut ke tahapan-tahapan berikutnya. Akhirnya air itu hanya menguap saja, menguap, lama-lama kan ya logikanya lama-lama airnya habis. Sementara hujan, awan tidak terbentuk-bentuk untuk menjadi hujan, sehingga siklus air menjadi sedikit terganggu. Airnya menguap terus, tapi tidak turun hujan. Akhirnya beberapa tempat keberadaan air di permukaan bumi menjadi kering. Ya, itulah yang dinamakan dengan musim kemarau. Ya, banyak terjadi kekeringan di mana-mana. Curah hujannya sedikit, uap airnya tidak banyak berubah menjadi butiran-butiran air yang kemudian nanti berubah lagi menjadi hujan. Siklus airnya boleh dikatakan cukup atau terhenti, terganggu. Nah, lalu apa akibatnya? Itu tadi hubungan antara siklus air dengan musim kemarau seperti itu tadinya. Lalu apa akibatnya jika musim kemarau ini, jika panas terik matahari ini berlanjut terus-menerus dalam waktu yang cukup lama? Di sini kita akan membahasnya beberapa akibat atau beberapa akibat karena musim kemarau. Yang pertama, tentunya sumber air minum berkurang. Ya, karena tidak adanya hujan, otomatis air dalam tanah juga semakin berkurang. Ya, penguapannya terus berlangsung, tapi air hujannya, air tanahnya tidak bertambah, otomatis berkurang dong sumber air minum, karena yang namanya kebutuhan air itu kan dipakai setiap hari, ya, jadi berkurang. Nah, kemudian kekeringan, lahan-lahan pertanian menjadi kering karena tidak adanya sumber air, tidak adanya air yang dapat mengaliri kebun-kebun tani, sawah kering, kebun kering, ya, otomatis nanti menyebabkan efek lainnya, menimbulkan efek lainnya, seperti misalnya ikan-ikan pada mati, hewan-hewan pada mati, karena air ini boleh dikatakan sumber kehidupan.
Kita bisa bertahan tanpa makan beberapa hari, tapi tidak tanpa air. Ya, makanya banyak hewan-hewan yang mati. Nah, ini adalah salah satu imbas dari sawah yang kering tadi, dari lahan pertanian yang kekeringan tadi, gagal panen. Ya, karena suplai airnya tidak terpenuhi oleh tanaman-tanaman para petani tersebut. Ya, tidak hanya pertanian, perkebunan, tapi juga perikanan juga berimbas. Tambak-tambak ikan di pinggir laut, sekitar sungai, dekat danau, nah itu banyak yang mati, banyak yang kering. Ya. Nah, itu adalah beberapa pengaruh, beberapa efek, beberapa dampak dari musim kemarau yang terus menerus. Kemudian berikutnya masih tentang teks non-fiksi. Bapak akan mengajak kalian untuk mengingat kembali bagaimana cara mencari informasi penting, salah satunya dengan menggunakan kata-kata tanya. Ya. Kata tanya yang di sini tentunya menggunakan konsep atau rumus 5W1H. Mulai dari what. Masih ingat untuk mencari apa? Mencari informasi apa? Ya, untuk mencari atau menemukan, menanyakan nama atau jenis dari peristiwa, jenis dari informasi apa yang ada di dalam teks. Kemudian di mana, where, di mana tempat berlangsungnya peristiwa tersebut, di mana atau kapan, when, berikutnya when, kapan kejadian tersebut, kapan peristiwa tersebut, kapan informasi tersebut mulai atau ada atau yang lain. When. Kemudian who, siapa yang terlibat dalam informasi tersebut, atau siapa yang pertama kali mau mengemukakan teori-teori bla 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 bla, siapa yang bla bla, siapa. Nah, to who, siapa. Kemudian why, mengapa, kenapa, apa yang menyebabkan terjadinya peristiwa tersebut, apa yang menyebabkan informasi ini begitu penting, why. Dan terakhir satu H, bagaimana itu semua bisa terjadi, bagaimana kelangsungan, bagaimana prosesnya, dan seterusnya. Jadi kalian bisa menggunakan kata-kata tanya ini untuk mengidentifikasi ada peristiwa penting apa saja, ada informasi penting apa saja di dalam teks non-fiksi ini. Ya. Kalian buat masing-masing pertanyaan, kemudian cari jawabannya yang ada dalam teks tersebut. Itu akan semakin mudah kalian menyerap informasi-informasi penting yang disajikan, dan juga insya Allah akan semakin menambah kemampuan kalian dalam hal literasi ketika kalian sudah mulai memahami, sudah mulai mahir menggunakan kata-kata tanya ini untuk menggali, mencari informasi penting dari sebuah teks. Dalam hal ini teksnya teks non-fiksi. Oke? Jadi itu, ingat rumus 5W1. Nah, seperti halnya yang Bapak lakukan pada setiap pembelajaran materi, setiap penyampaian materi. Tidak hanya Bapak, tapi guru-guru yang lain juga sama seperti itu. Untuk lebih memantapkan informasi yang kalian dapatkan dari pemaparan video materi ini, kami selalu memberikan pertanyaan. Dari satu pertanyaan ini kan kalian bisa mengambil informasi penting yang cukup banyak dari video-video materi ini. Nah, seperti itu ya. Jadi yang pertama, tugasnya untuk video materi kali ini,
Tadi kan sudah disampaikan pengembangan dari pola lantai. Pengembangan dari pola lantai lurus dan lengkung. Silakan kalian tuliskan kembali yang lurus itu dikembangkan menjadi pola lantai yang seperti apa. Kemudian apa contoh tariannya. Ya. Kemudian berikutnya hubungan antara siklus air dengan musim kemarau. Tadi sudah Bapak coba paparkan. Kalian ingat-ingat lagi, kalian pahami lagi, kemudian tuangkan dengan bahasa kalian sendiri. Ya. Tuangkan dalam bahasa kalian sendiri. Apa hubungan antara siklus air dengan musim kemarau? Kemudian yang terakhir, nah ini. Silakan kalian belajar membuat pertanyaan. Teksnya sudah ada di buku pena kalian di halaman 37 tentang kemarau. Silakan kalian buat pertanyaan menggunakan kata-kata tanya 5W 1H yang tadi disampaikan. Jawabannya harus ada di dalam teks tersebut. Ya. Nah, dengan begitu, dengan kalian sudah menjawab pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan ini, insya Allah materi-materi yang disampaikan akan bermanfaat untuk kita semua, khususnya untuk kalian. Dan insya Allah kalian akan semakin peduli terhadap air. Kalian akan semakin paham betapa pentingnya air bagi kehidupan manusia, bagi kehidupan kita. Oke? Baik. Mungkin itu sementara yang bisa Bapak sampaikan pada kesempatan materi kali ini. Sekali lagi Bapak ucapkan terima kasih dan semoga bermanfaat untuk kalian semua. Kita ketemu lagi di pemaparan materi-materi berikutnya. Oke? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.